Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuzilawati dari kelas 11 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang geografi salah satu pahlawan di Indonesia. Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrudin Yusuf Habibie atau sering dikenal sebagai B.J. Habibie. Siapa yang tidak mengenal sesosok pahlawan satu ini? Sesosok yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Bahrudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau adalah anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawarjo. Ayah Habibie bekerja sebagai seorang petani. Ayahnya berasal dari Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari Jawa. Masa kecil B.J. Habibie dihabiskan di Parepare. Saat itu ia sudah memiliki sikap tegas dan berprinsip. Namun ketika beliau berusia 13 tahun, B.J. Habibie dibawa ibunya kembali ke Pulau Jawa setelah ayahnya meninggal dunia. Hal itu dilakukan ibunya supaya anaknya bisa melanjutkan pendidikannya. B.J. Habibie melanjutkan pendidikannya di Government School Bandung pada 1950. Di sekolah SMA tersebut, beliau sangatlah pintar terutama di mata pelajaran yang berhitung. Pada tahun 1954, B.J. Habibie tamat SMA, dan beliau kemudian masuk Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung. Berkat kejeniusannya, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi teknik penerbangan di Jerman pada 1960 dan mendapatkan gelar insinyur. Pada 12 Mei 1962, Bahrudin Yusuf Habibie dan Hasri Ainun menikah di Bandung. Sebulan setelah mereka menikah, Habibie dan Ainun terbang ke Jerman. 3 tahun pernikahan, Habibie fokus sebagai pencari nafkah dan membangun karir, sedangkan Ainun fokus mengurus rumah tangga. Tahun demi tahun banyak rintangan yang mereka lewati, tetapi mereka tetap bersama meski badai menerjang di kehidupan mereka. Usai mereka menikah dan dikaruniai 2 orang putra, yakni Ilham Akbar Habibie dan Tariq Kamal Habibie. Dan pada saat ini, anak B.J. Habibie dan Ainun telah menikah. Ilham Akbar Habibie menikah dengan Insana Abdul Ajid pada tahun 1987, dan Tariq menikah dengan Widya Leksmanawati pada tahun 1997. Usai menyelesaikan pendidikannya, beliau sempat bekerja di Bolhom, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Kejeniusannya di bidang penerbangan bahkan membuat beliau menjadi orang yang dihormati di negara tersebut. Bahkan ia dijuluki sebagai Mr. Crack, karena beliau orang pertama kali yang bisa memperlihatkan cara menghitung crack of propagation on random sampai ke atom-atomnya. Rencana pengembangan pesawat N250 atau Gatot Kaca pertama kali diungkap oleh PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada Paris Air Show 1989. Pembuatan pesawat ini menggunakan teknologi fly-by-wire pada awal 1990-an. Pembuatan pesawat N250 yang dipimpin oleh B.J. Habibie saat menjadi Menteri Riset. Nama N250 mengandung arti khusus. N berarti Nusantara, angka 2 berarti mesin ganda, dan 50 berarti pesawat mampu menampung 50 penumpang. Nama Gatot Kaca yang disematkan pada pesawat tersebut diberikan oleh Presiden Indonesia kedua, Soeharto. Gatot Kaca adalah tokoh pahlawan dalam mitologi Jawa atau wayang yang diberkahi kesaktian tubuh yang kuat dan bisa terbang. Pada tahun 1998 sampai 1999, B.J. Habibie menjabat sebagai presiden yang ketiga setelah menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. B.J. Habibie dikenal sebagai profesor dan ilmuwan. Beliau presiden Indonesia yang masa jabatannya tersingkat yakni 1 tahun 5 bulan. Sebelum saya akhiri, ada beberapa kata motivasi dari B.J. Habibie. Sekian, terima kasih.